Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Handayani dengan NIM 12401183287. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan istilah hipotek. Istilah hipotek berasal dari hukum Romawi, hipoteka. Definisi hipotek ada pada pasal 1162 KUH Perdata yang mengartikan hipotek adalah suatu hak kebendaan atas barang tak bergerak yang dijadikan jaminan atas pelunasan suatu perikatan. Sedangkan menurut Kamus Hukum mengartikan hipotek merupakan jaminan kebendaan pada suatu utang, di mana yang dijadikan tanggungan adalah barang tak bergerak atau barang tetap yang tetap berada dalam kekuasaan pemiliknya, dan apabila si berutang tidak mampu membayar utangnya, maka jaminan bisa dijual lelang, sedangkan pendapatan dari hasil penjualan digunakan untuk melunasi hutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Saprilia, NIM 289. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai objek hipotek. Objek hipotek dibagi menjadi 8. Yang pertama yakni hak milik atas tanah, yang kedua hak guna usaha, yang ketiga hak guna bangunan, yang keempat hak pakai atas tanah negara. Sepanjang hak pakai tersebut didaftarkan dan hak pakai tersebut mempunyai sifat yang dapat dialihkan. Yang kelima, hak pakai atas tanah hak milik. Yang keenam, hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan hasil karya yang telah ada atau yang akan ada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut. Yang ketujuh, rumah susun dan hak milik atas satuan rumah susun. Yang kedelapan, bawah tanah sepanjang secara fisik ada hubungannya dengan bangunan yang ada di atas tanah. Karena hak tanggungan merupakan hak kebendaan, maka keberadaan benda objek jaminan merupakan syarat yang sangat penting bagi eksistensi suatu jaminan utang. Saya Dini Chandra Dewi dengan NIM 124011839291 akan menyampaikan materi tentang subjek perjanjian hipotek. Di sini terdapat dua subjek dalam perjanjian hipotek. Yang pertama adalah pihak pemberi jaminan hipotek atau biasa juga disebut dengan pihak pemberi hipotek. Yang kedua adalah pihak pemegang jaminan hipotek atau biasa juga disebut dengan pihak penerima jaminan hipotek. Nah, berkaitan dengan hal ini, terdapat ketentuan dalam pasal 1168 KUH Perdata yang menyatakan bahwa hipotek tidak dapat diletakkan selain oleh siapa yang berwenang memindahtangankan benda yang dibebankan. Jadi, hipotek hanya dapat diletakkan oleh pihak yang berwenang dalam melakukan tindakan hukum terhadap objek jaminan hipotek tersebut. Nah, dengan kata lain, pihak pemberi jaminan hipotek adalah harus pihak yang berkuasa atas benda jaminan hipotek yang akan dibebankan nantinya. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hafsah, NIM 292 belakang. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu mengenai tentang ciri-ciri dan sifat hipotek. Yang pertama, hipotek memiliki ciri yaitu merupakan hak kebendaan. Jadi, jika ada benda yang dijaminkan kepada pihak kreditur, maka hak atas benda tersebut milik kreditur. Bahkan, kreditur dapat menjual barang jaminan tersebut dengan catatan sudah ada persetujuan di awal. Merupakan perjanjian aksesoris atau perjanjian tambahan yang dimana yang bergantung pada perjanjian pokok, yaitu piutang dan utang atau utang piutang. Selanjutnya, hipotek memiliki hak yang didahulukan pembayarannya di antara pihak lainnya atau bisa dikatakan dengan hak privilege. Hal ini sesuai dengan pasal 1133 dan 1134 ayat 2 KUH Perdata. Selanjutnya, mudah dieksekusi.
Hipotek atau jaminan hipotek mudah dieksekusi jika ada cedera janji atau wan prestasi. Hal ini sesuai dengan pasal 1178 ayat 2 KUH Perdata. Selanjutnya, sebelum diberlakukannya hak tanggungan, objeknya benda tetap kecuali pesawat dan helikopter. Selanjutnya, hipotek merupakan hak yang tidak dapat dibagi-bagi karena seluruh benda yang dijaminkan itu menjadi objeknya, dan sebagian hak hipotek tidak dapat dihapuskan hanya karena sebagian hutangnya dapat terbayarkan. Yang terakhir, hipotek biasa dilakukan dengan orang yang memiliki kewenangan atas benda tersebut. Jadi, benda tidak dapat menjadi jaminan jika tidak memiliki kewenangan atas seluruh benda yang dijaminkan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selebihnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Cinsawa Aziza dengan NIM 294. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asas-asas hipotek. Sebagai hak kebendaan dari suatu benda, hipotek harus diakui secara umum dan diperinci secara khusus. Hal ini untuk mengetahui benda tidak berhak mana yang termasuk dalam beban hipotek dan harus didaftarkan pada daftar khusus juga. Asas publisitas mewajibkan hipotek tersebut didaftarkan. Hal ini agar dapat diketahui oleh publik. Hal yang didaftarkan adalah akta hipotek. Akta hipotek sendiri adalah bukti otentik yang dibuat oleh pihak berwenang. Asas spesifikasi mewajibkan hipotek diletakkan pada benda tidak bergerak berupa kapal yang ditunjuk secara khusus menurut Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 mengenai pelayaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Indah Sari dengan NIM 12401183297. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembebanan dan pendaftaran hipotek. Pembebanan hipotek dalam suatu perjanjian memiliki beberapa syarat, antara lain yaitu yang pertama harus terdapat perjanjian hutang. Yang kedua harus terdapat benda tidak bergerak yang dijadikan sebagai jaminan hutang. Benda tak bergerak atau tetap ini berupa jaminan yang dalam kekuasaan pemiliknya. Syarat-syarat ini harus terpenuhi terlebih dahulu, maka selanjutnya dapat membuat perjanjian hipotek secara tertulis di hadapan notaris yang juga dihadiri oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian seperti kreditur, debitur, dan 2 orang. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dona Ayuanira, NIM 12401832998. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya, yaitu materi tentang pembebanan dan pendaftaran hipotek. Saya di sini akan menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan pembebanan dan pendaftaran hipotek. Ketentuannya itu ada 13. Yang pertama, setiap hipotek mencakup segala perbaikan yang dilakukan atas barang yang dibebankan dan juga mencakup semua yang menyatu dengan barang itu karena pertambahan atau pembangunan. Ketentuan yang kedua, bagian yang tidak terbagi dari bagian barang tak bergerak milik bersama dapat dibebankan dengan hipotek. Setelah barang tersebut dibagi, hipotek hanya tetap membebankan bagian yang diberikan kepada debitur yang telah memberikan hipoteknya tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan yang ada pada pasal 1341. Ketentuan yang ketiga, barang bergerak tidak dapat dibebankan oleh hipotek. Ketentuan yang keempat, barang tak bergerak hanya mempunyai hak yang ditangguhkan oleh suatu syarat yang dalam hal tersebut dapat dihapuskan atau dibatalkan, dan tidak dapat memberikan hipotek selain yang duduk pada syarat penangguhan, penghapusan, dan pembatalan. Ketentuan yang kelima, semua barang milik anak di bawah umur, orang yang dalam pengampunan, dan orang yang dalam keadaan tak sadar, penguasaannya hanya diberikan untuk sementara waktu.
tidak dapat dibebankan dengan hipotek, selain dengan alasan yang sesuai dengan persyaratan formal yang ditetapkan oleh undang-undang. Selanjutnya, ketentuan yang keenam, hipotek hanya dapat diberikan dengan akta otentik, kecuali dalam hal yang tegas ditunjukkan oleh undang-undang. Orang yang menuntut undang-undang atau perjanjian wajib untuk memberikan hipotek dan dapat dipaksa untuk itu dengan putusan hakim yang mempunyai kekuatan yang sama seperti bila ia telah memberikan persetujuan terhadap hipotek tersebut dan menunjukkan secara pasti bahwa barang-barang yang harus didaftarkan. Seperti contohnya, seorang wanita yang sudah bersuami, dalam perjanjian kawinnya, beliau telah diperjanjikan pendaftaran hipoteknya dan melancarkan tuntutan hukum yang diperuntukkan oleh dia. Selanjutnya, ketentuan yang ketujuh, penjualan, penyertaan, dan pemberian bagian dari utang hipotek hanya dapat dilakukan dengan suatu akta otentik. Ketentuan yang kedelapan, atas dasar perjanjian yang dibuat di luar negeri, tidak dapat diadakan perjanjian hipotek atas barang-barang yang terletak di Indonesia, kecuali bila dalam suatu takhta yang ditentukan. Selanjutnya, ketentuan yang kesembilan, akta untuk mengadakan hipotek harus memuat suatu penjelasan khusus mengenai barang yang dibebankan dan juga sifat-sifat serta letak barang tersebut. Dan ketentuan-ketentuan lainnya akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Baik, di sini saya Muhammad Ifa Fikri Fatkurosi, NIM 12401183299 akan menambahkan penjelasan dari ketentuan-ketentuan pembebanan dan pendaftaran hipotek yang antara lain, hipotek hanya dapat diadakan atas barang yang sudah ada. Hipotek atas barang yang belum ada adalah batal. Namun bila seorang istri dalam perjanjian kawin telah diperjanjikan pemberian hipotek, atau pada umumnya bila seorang debitur telah mewajibkan diri untuk memberikan hipotek pada debitur, maka si suami dan debitur tidak dapat dipaksa untuk memenuhi kewajibannya dengan menunjukkan barang-barang yang telah diperoleh setelah terjadinya perikatan tersebut. Untuk yang K, segala perjanjian yang menentukan bahwa kreditur diberi kuasa untuk menjadikan barang-barang yang dihipotekkan itu sebagai miliknya adalah batal. Yang I, suatu hipotek yang hanya berlaku bila jumlah utang yang diberikan untuk hipotek itu pasti ditentukan dalam akta. Bila utang bersyarat dan besarnya tidak tertentu, maka pemberian hipotek itu boleh dilakukan sampai sebesar jumlah harga taksiran yang oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Harus dicantumkan dalam akta. Kreditur sekali-sekali tidak dapat menuntut penambahan hipotek, kecuali bila diperjanjikan atau ditentukan sebaliknya dalam undang-undang. Untuk yang M, kreditur hipotek pertama pada waktu penyerahan hipotek boleh mempersyaratkan dengan tegas bahwa jika utang pokok tidak dilunasi sebagaimana mestinya, atau bila bunga yang tertuang tidak dibayar, maka akan diberi kuasa secara mutlak untuk menjual persil yang terkait itu di muka umum agar dari hasilnya dilunasi baik jumlah utang pokok maupun bunga pembiayaan biaya. Perjanjian itu harus didaftarkan dalam daftar-daftar umum dan pelelangan tersebut harus diselenggarakan dengan cara yang diperintahkan dalam pasal 121. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Duna Ayuwardani, NIM 1240111830303. Di sini saya akan menjelaskan mengenai janji-janji dalam hipotek. Janji untuk menjual atas kekuasaan sendiri. Pemegang hipotek yang pertama diberi kemungkinan untuk minta ditetapkan suatu janji bahwa pemegang hipotek diberi kekuasaan yang tidak dapat dicabut kembali untuk menjual benda yang dihipotekkan atas kekuasaan sendiri tanpa perantara pengadilan.
manakala debitur tidak memenuhi kewajiban dengan syarat bahwa penjualan benda itu setelah dikurangi dengan piutangnya dikembalikan kepada debitur. Janji tentang sewa atau hurbeding. Pemegang hipotek dapat minta ditetapkan suatu janji yang membatasi pemilik tanah atau pemberi hipotek dalam hal menyewakan tanahnya, yaitu harus seizin pemegang hipotek atau hanya dapat menyewakan selama waktu tertentu, atau menyewakan dengan cara tertentu, atau dibatasi dalam hal besarnya pembayaran uang muka. Karena semuanya itu akan merugikan kreditur jika benda itu harus dilelang, mengingat berlakunya pasal 1576 KUH Perdata mengenai azas kubrik ginhur. Janji sewa yang demikian itu tidak hanya mengikat para pihak melainkan juga mengikat pihak ketiga. Mereka memperoleh hak. Kalau janji yang demikian itu dilanggar oleh pemilik tanah, maka pemegang hipotek dapat menuntut pelaksanaan janji tersebut dari si penyewa, yaitu dapat menuntut pembatalan perjanjian. Janji untuk tidak dibersihkan. Pemegang hipotek pertama dapat minta diperjanjikan agar hipoteknya tidak dibersihkan dalam hal terjadi penjualan tanahnya oleh pemilik. Pasal 1210 ayat 1 KUH Perdata menentukan bahwa apabila tanah yang dibebani hipotek itu dijual baik oleh pemegang hipotek untuk memenuhi piutangnya maupun oleh pemilik tanah sendiri, maka si pembeli dapat minta agar dari beban yang melebihi harga pembelian hipotek demikian itu dibersihkan. Janji tentang asuransi. Janji yang senantiasa juga dicantumkan dalam akte ialah janji tentang asuransi, yaitu perjanjian bahwa terhadap benda objek hipotek yang diasuransikan jika kemudian tertimpa kebakaran, banjir, dan sebagainya, maka uang asuransi harus diperhitungkan untuk pembayaran piutang pemegang hipotek. Janji yang demikian itu harus diberitahukan kepada perusahaan asuransi supaya perseroan asuransi terikat oleh adanya janji yang demikian yang dibuat oleh pemberi hipotek dan pemegang hipotek. Di samping cara-cara yang telah ditentukan dalam undang-undang hapusnya hipotek, dimungkinkan juga terjadi karena hapusnya hak atas tanah yang bersangkutan. Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 27 Oktober 1970 nomor BA 10/241/10 dengan hapusnya hipotek karena hapusnya hak atas tanah yang bersangkutan, yang hapus hanya perjanjian hipoteknya, tidak menghapuskan perutangan yang pokok. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan presentasi ataupun materi dari teman saya. Perkenalkan, saya Ahmad Nathan Nawawi, NIM 1240118334. Di sini saya akan sedikit menjelaskan cara mengadakan hipotek. Menurut ketentuan pasal 1171 KUH Perdata, hipotek hanya dapat diberikan dengan suatu akta otentik, kecuali dalam hal-hal yang dengan tegas ditunjuk oleh undang-undang. Jadi ketentuan pasal 1171 KUH Perdata tersebut, jika seseorang akan memasang hipotek, maka perjanjian pemasangan hipotek harus dibuat dalam bentuk akta resmi, seperti dalam hal hipotek atas tanah, maka perjanjian pemasangan ataupun pembenahannya harus dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah atau PPAT. Pihak yang dapat menjadi PPAT ialah notaris yang telah ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri menjadi PPAT. Yang pertama, mereka yang bukan notaris tetapi yang telah ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri menjadi PPAT. Yang kedua, camat yang secara ex officio menjadi PPAT. Yang ketiga, selain properti, hipotek juga dapat dilakukan atas aset kapal. Maka yang berwenang membuat akta pemasangan hipotek ialah pejabat pendaftaran dan pencatatan balik nama di tempat kapal yang bersangkutan didaftarkan. Akta hipotek
yang telah dibuat harus didaftarkan di kantor pendaftaran tanah setempat dan kantor pendaftaran kapal. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Roy Dohanuko dengan NIM 1240 83305. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu jangka waktu perjanjian hipotek. Yang pertama yaitu kredit jangka pendek, yang kedua yaitu kredit jangka menengah, yang ketiga yaitu kredit jangka panjang. Kredit jangka pendek yaitu merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun, dari biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Contohnya yaitu untuk peternakan atau kredit peternakan ayam, atau jika untuk pertanian misalnya tanaman padi atau palawija. Yang kedua yaitu kredit jangka menengah. Jangka kreditnya berkisaran antara 1-3 tahun, dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi. Contohnya yaitu kredit untuk pertanian jeruk dan sebagainya. Yang ketiga yaitu kredit jangka panjang. Kredit jangka panjang merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang, yaitu kurang lebih 3 tahun sampai 5 tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan dan kredit perumahan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Ghairul Rifai NIM 307 menjelaskan tentang hak dan kewajiban pemberi pemegang saham hipotek. Hak pemberi hipotek antara lain adalah: yang pertama, tetap menguasai bendanya; yang kedua, mempergunakan bendanya; yang ketiga, melakukan tindakan penguasaan asal tidak merugikan pemegang hipotek; dan yang keempat yaitu berhak menerima uang pinjaman. Selanjutnya yaitu ada hak pemegang hipotek antara lain: yang pertama, memperoleh penggantian daripadanya untuk pelunasan piutangnya jika debitur bukan prestasi; dan selanjutnya adalah memindahkan piutangnya. Karena hipotek bersifat aksesorir, maka dengan berpindahnya utang pokok, maka hipotek ikut berpindah. Sedangkan kewajiban pemegang hipotek yaitu: yang pertama, membayar pokok beserta bunga pinjaman uang dari jaminan hipotek; dan yang kedua yaitu membayar denda atas keterlambatan melakukan pembayaran pokok, pinjaman, dan bunga. Sekian presentasi saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.